Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita hari ini, Ulun Bang Adoel. Oke. Kali ini kita berbincang masalah pentingnya pendidikan seks berbasis Islami untuk remaja. Nah, mungkin banyak nih pemikiran di luar sana orang-orang yang memberikan pengertian pendidikan seks berbasis Islami ini yang tidak begitu kan. Nah kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Kakak Syifa Nur Syifa Askia Rahma, yang mana beliau ini dari mahasiswa UIN Antasari. Mahasiswi ya Kak Syifa ya? Oh iya gitu, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin. Oke baik, kita sapa sama-sama mungkin. Halo Kak Syifa. Iya. Oke, halo ya. Bagaimana nih kabarnya hari ini nih? Apakah sangat ceria? Atau alhamdulillah begitu ceria sekali beliau ya. Oke. Begitu ceria sekali beliau ya. Oke. Nah, hari ini kita akan berbincang ngobrol-ngobrol sedikit nih Kak Syifa mengenai pendidikan seks berbasis Islami untuk remaja. Mungkin mungkin langsung saja beberapa pertanyaan mungkin Bang Adoel memberikan kepada Kak Syifa mungkin. Apa sih menurut Kak Syifa pendidikan seks berbasis Islami untuk remaja ini? Oke, langsung dijawab nih ya. Oke, boleh. Oke. Jadi pertama-tama kalau ditanya apa itu pendidikan seks berbasis Islam, kita sama tadi yang dibilang oleh host bahwasanya kadang-kadang tuh ada definisi yang orang-orang tuh ketika mendengar seks itu kayaknya sesuatu hal yang berhubungan dengan yang pornografi. Iya, betul sekali. Nah, oke. Jadi pendidikan seks ini sendiri itu adalah pemberian edukasi atau materi atau pengajaran mengenai hal-hal seks. Seks itu dari bahasa Inggris yang artinya alat kelamin. Nah, alat kelamin ini itu tidak hanya tentang yang di bawah itu, tapi juga hal-hal lain, misalnya kebersihannya dan lain sebagainya. Sedangkan yang berbasis Islam tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Betul. Nah, kemudian pendidikan seks berbasis Islam itu biasanya sering dikenal di dalam dunia fikih itu adalah tarbiyah jinsiyah. Jinsiyah itu kan alat kelamin juga artinya gitu sebenarnya. Nah, jadi di sana itu memberikan pengertian tentang bagaimana kita itu menjaga alat kelamin itu sendiri supaya kita itu tidak terjerumus dalam perilaku-perilaku yang tidak, supaya kita terhindar dari kekerasan seksual, supaya kita terhindar dari perilaku yang tidak baik. Oh, begitu. Berarti memang pendidikan seks Islami ini memang berasal dari kata kebersihan mungkin ya. Betul sekali ya. Oke, mengapa sih pendidikan seks berbasis Islami ini penting untuk remaja saat ini? Oke. Menurut Kak Syifa nih, mengapa sangat penting? Karena kan di luar sana kan banyak yang anak-anak yang tidak begitulah. Oke. Kenapa sih? Iya. Baik, sebenarnya ada dua alasan yang paling mendasar kenapa kita itu harus sekali memberikan pendidikan seks berbasis Islam kepada remaja khususnya. Yang pertama, kenapa berbasis Islam dulu? Sebenarnya ya kalau menurut saya itu wajar saja karena melihat dari jumlah masyarakat populasi Indonesia itu yang mayoritas agamanya itu Islam. Betul. Jadi sah-sah saja kalau kita itu memberikan pendidikan seks yang berbasis Islam kepada remaja di Indonesia khususnya. Nah, kemudian alasan kedua itu saya ambil kutipan dari UNESCO. Saya pernah baca di UNESCO itu menjelaskan dengan adanya pendidikan seksual itu kita bisa menghindarkan diri dari kekerasan seksual. Tadi sudah saya singgung sebelumnya. Nah, kekerasan seksual ini bisa ada yang berbentuk verbal maupun non-verbal. Ada yang dari kata-kata, misalnya nih, kalau kita misalnya yang lawan jenis ada cewek cantik, nah itu sudah masuk pada perilaku pelecehan seksual. Kita sudah melakukan kekerasan seksual kepada orang. Dan itu biasanya sering terjadi di kalangan kita sini ya. Kadang-kadang orang kayaknya normal aja gitu bilang itu kepada lawan jenisnya. Nah, anak-anak sekarang kan bilangnya tuh candaan, padahal ya harus bedakan lah mana yang benar-benar candaan, mana yang tidak. Betul sekali, karena biasanya orang tuh
terlalu menormalisasikan masalah begitu ya Kak Sipa ya. Iya. Betul sekali ya. Kemudian, Sangat ada lagi satu. Oh, boleh. Masalah Ya, baru. boleh. Nah, jadi tadi belum selesai ya. oh ya terus. Boleh Kak Sipa. Oke, kemudian setelah yang tadi untuk mencegah kekerasan seksual, itu yang kedua adalah supaya kita itu bisa memiliki harga diri. Karena kadang-kadang ya meskipun percuma juga kalau misalkan kita orang-orang itu kita udah tahu tentang hal tersebut, iya. tapi kita tidak menjaga diri itu, kita tidak menjaga diri, percuma juga. Orang-orang pasti akan kayak sembarangan melihat kita juga tidak sadar. Dan sebenarnya itu menjaga diri itu dari diri sendiri. Betul. Pentingnya menjaga harga diri tersebut juga ya Kak Sipa ya, karena banyak orang lain yang tak acuh juga ya Kak Sipa ya. Iya. Begitu. Betul. Menurut Kak Sipa, kapan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan tersebut? Apakah waktu usia dini atau apakah sudah waktu remaja? Begitu kan banyak sekali yang anak-anak kecil sekarang pun sudah begitu kan, pemikirannya sudah bermacam-macam begitu. Bagaimana Kak Sipa, menurut Kak Sipa itu bagaimana waktu yang tepat itu bagaimana? Oke, baik, kalau ditanya waktu yang tepat, sebenarnya kalau berdasarkan penelitian, jadi kalau saya pernah juga baca gitu ya, itu memang sejak dini seharusnya. Tapi kan yang sekarang urgent itu adalah kebanyakannya remaja yang tidak menyadari akan hal itu. Dan kebetulan kan saat itu juga pubertas. Betul jadi, sekali kan masa-masanya ya kan. Iya. Jadi di sana itu kadang-kadang lebih cenderung orang-orang itu melakukan perilaku yang istilahnya mohon maaf agak menjurus kepada hal-hal yang berbau seksual. Kotor lah Ya, gitu, ligat kotor ya betul. Begitu. Mungkin ada lagi tambahan? Itu aja sih kalau misalkan ini, cuman ya intinya dari usia dini. Kalau urgent sekali ya bagusnya remaja di kan. Pada saat-saat dia sudah memahami masalah itu juga Kak Sipa ya. Iya. Ini yang biasanya banyak terjadi ini masalah bertanggung jawab. Nah, biasanya kan apalagi anak-anak zaman sekarang ini yang lepas daripada orang tuanya begitu Kak Sipa ya kan. Jadi anak tersebut dilempar ke sekolah atau ke tante, ke om tersebut kan. Itu bagaimana tuh bentuk tanggung jawabnya itu, siapa yang mempertanggungjawabkan semua itu Kak Sipa? Apakah sekolahan atau orang tua? Karena orang tua kan biasanya kan pergi bekerja atau tidak terlalu menghiraukan anak-anaknya karena terlepas kan dari semua itu kan. Iya. Oke. Boleh saya jawab ya? Iya, boleh. Nah, jadi kalau misalkan siapa yang bertanggung jawab atas semua ini, sebenarnya ya kita semua. Betul. Kenapa? Karena ya saling melengkapi sebenarnya tugas itu. Pendidikan itu kan biasanya datangnya dari orang dewasa, gitu ya. Kalau kita lihat definisi atau pengertian dari orang-orang para ahli pendidikan, bahwasanya pendidikan itu kan pemberian sebuah hal yang memberikan perubahan perilaku. Nah, itu biasanya datangnya dari orang dewasa yang memberikan contoh gitu. Nah, jadi biasanya ya orang kita semua gitu, khususnya yang dewasa yang punya pengetahuan tentang hal tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan seandainya orang tuanya acuh dan tak acuh? Nah, makanya di sini peran guru juga sangat penting, peran sekolah. Pastinya kan anak itu insya Allah sekolah ya biasanya. Nah, peran guru kalau kita di dalam dunia sekolah Islam pastinya guru fikih itu, karena hal-hal yang membahas tentang pendidikan seks berbasis Islam itu masuk ke bagian fikih, bagaimana tentang bersuci, bagaimana tentang haid dan lain sebagainya, bagaimana menjaga auratnya, itu biasanya masuknya ke pembahasan fikih. Jadi guru fikih yang punya peranan di sini. Dan satu lagi itu pastinya pemerintah, karena karena pemerintah itu sebenarnya sudah ada meluncurkan semacam kayak modul, cuman untuk SD saja, dan itu masih belum berbasis Islam. Jadi ada modul untuk pendidikan seks itu sendiri, itu sudah ada. Kemudian juga ada RUU TPKS tentang kekerasan seksual, itu juga sudah ada. Cuman ya orang-orang belum menyadari tentang hal tersebut. Jadi penting kita semua untuk mengambil peran di sini. Berarti
sangat penting juga ya pemerintah nih berarti mendukung sekali ya tentang pendidikan tersebut. Begitu. Oke, mungkin yang terakhir Kak Sipa ya. Menurut Kak Sipa nih, apakah ada cara mengatasi masalah-masalah pendidikan tersebut? Apakah ada nih dari Kak Sipa nih cara mengatasi mungkin yang sudah salah pemahaman atau yang telah terjadi mungkin perbuatan tersebut ada yang melakukan, mungkin ada cara mengatasi masalah ini mungkin adakah Kak Sipa? Kak Sipa nih. Oke, saya mengambil kutipan. Jadi ada kutipan itu dari anonim atau siapa? Oh iya betul. Late is better than never. Terlambat lebih baik daripada tidak pernah. Nah, jadi tidak apa-apa untuk terlambat melakukan hal tersebut, tidak apa-apa. Dan caranya ya bagaimana? Kalau misalkan dari saya untuk menyikapi hal tersebut, kita tidak masalah untuk memberikan pendidikan seks itu ketika remaja, ketika anak usia dini. Kemudian kalau dari bagaimana caranya supaya memberikan itu, kita bisa mengaksesnya itu sebenarnya lewat media sosial. Caranya, meskipun ya kadang-kadang juga di media sosial itu kan tidak terfilter, cuman alangkah baiknya ada konten-konten yang menyediakan tentang hal-hal tersebut. Caranya sudah banyak ya yang beredar-edar gitu ya. Iya. Kemudian setelah itu juga bisa juga dari gurunya sendiri itu lebih memberikan sedikit-sedikit. Sebenarnya ya tadi pendidikan seks berbasis Islam ini semacam hal-hal yang terselubung begitu. Kadang-kadang tuh orang menganggapnya remeh, kadang-kadang orang-orang menganggapnya itu berbau pornografi. Sebenarnya iya, banyak sekali ya pemikiran begitu ya. Iya, bedakan antara yang berunsur pornografi dan mengedukasi begitu di sana. Nah, jadi begitu kira-kira cara yang tepat untuk memberikan dan pentingnya pendidikan seks berbasis Islam kepada remaja. Remaja ya, untuk remaja ya. Mungkin itu aja Kak Sipa ya perbincangan ngobrol-ngobrol sedikit kita pada hari ini. Oke, baik pemirsa, podcast kita kali ini cukup sampai di sini saja. Saksikan podcast selanjutnya di Ulun Bang Adul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.